Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar setelah nikmat iman dan juga nikmat Islam serta nikmat untuk kita bisa berada di dalam jalan yang lurus, yaitu adalah nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam nikmat-nikmat tersebut. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tentunya kita ketahui bahwasannya seseorang dia tidak akan pernah bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak mampu untuk istiqamah di dalam iman, begitu juga istiqamah di dalam Islam, dan istiqamah untuk berada di dalam jalan yang lurus. Karena orang-orang yang mendapatkan janjinya syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang senantiasa mampu untuk istiqamah. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Allah berikan kepada mereka keimanan, Allah masukkan mereka ke dalam agama yang selamat ini, Allah jadikan mereka berada di dalam jalan yang lurus. Tsumma istaqamu, kemudian mereka mampu untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka janganlah kalian takut, kata para malaikat, jangan kalian bersedih, dan terimalah kabar gembira dengan syurga yang dahulu ketika kalian hidup Allah janjikan kepada kalian. Masya Allah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan kepada kita keistiqomahan, di mana tentunya kita ketahui bahwasan yang namanya istiqamah ini bukan perkara yang mudah untuk dijaga.
Jangankan kita, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Hud ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau katakan, manuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayah hiya ashaddu wa la ashaqqu illa hadhihi al-ayah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirasa berat sekali dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Yaitu apa? Perintah untuk istiqomah. Maka dari itu beruntung orang-orang yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan penjagaan untuk dirinya agar senantiasa bisa istiqomah di dalam iman wal Islam. Begitu juga untuk senantiasa istiqomah di dalam jalan yang lurus. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga nikmat ini dengan cara kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah yang mempererat tali keistiqomahan seseorang tidak lain dia hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian seorang muslim. Apa maknanya? Ai bitaqwa, dengan ketakwaan maka akan terjaga keimanan seseorang. Dengan ketakwaan maka akan terjaga Islamnya seseorang. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, maka hendaknya kita untuk senantiasa bisa selalu memperkokoh benteng ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya kita ketahui bahwasanya menjaga ketakwaan ini juga merupakan perkara yang sangat berat. Karena di dalam diri kita terdapat yang namanya hawa, yang dimana hawa nafsu ini senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat kejelekan. Begitu juga kita memiliki musuh yang tidak pernah berhenti untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, asyayatin minal ins wal jin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga tahu kalau kita ini pasti akan sulit untuk menjaga ketakwaan. Karena pada hakikatnya setiap Bani Adam, sehebat apapun dia beribadah kepada Allah, sebanyak apapun iman yang telah dia pupuk, maka pasti ada satu saat ketika dia akan terjatuh ke dalam suatu dosa. Dan ini menjadi sunnatullah. Allah tetapkan untuk kita sebagai Bani Adam. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada kita di dalam suatu hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap Bani Adam pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana dikabarkan di dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi aw ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Wahai ibnu Adam, atau wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini selalu berbuat dosa, baik di pagi hari ataupun di malam hari.
kita senantiasa terjatuh ke dalam kesalahan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita solusi agar kita senantiasa bisa selalu memperkokoh benteng ketakwaan kita, sehingga dengannya akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita, dengan cara kita senantiasa mengikuti setiap kejelekan-kejelekan dengan yang namanya kebaikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah, di dalam ayat yang ke-112 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat yang ke-114-nya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan yang namanya kejelekan. Maka inilah yang diwasiatkan dan dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, dan juga disebutkan oleh sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Ini, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan tersebut. Masya Allah. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar bagi kita, untuk kita senantiasa mengetahui bahwasanya kita nggak akan pernah mampu untuk selalu bertakwa kepada Allah, tetapi Allah memberikan kepada kita solusi dengan cara kita selalu mengikuti setiap kejelekan-kejelekan kita tutup dengan kebaikan, agar kebaikan itu senantiasa menghasilkan kebaikan yang lainnya. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya? Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa duduk bertemu kembali di dalam majlis Sunan, di mana di dalam majlis kita ini tidak lain di dalamnya disebutkan tentang qaulullah wa qaulu nabihi sallallahu alaihi wasallam, di mana dua hal ini merupakan warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim untuk senantiasa perhatian, mendengarkan, memahami, dan mempelajari serta mengamalkan, karena ini merupakan bagian daripada konsekuensi syahadat kita, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat ini, maka dia punya kewajiban untuk apa? Untuk mengetahui apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Rabbnya. Dia mengetahui apa saja yang diajarkan dan dicontohkan serta diperintahkan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk sejenak, melapangkan dada kita, memusatkan pikiran kita untuk bisa mendengarkan bagian daripada kalam Allah dan juga bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan mengambil suatu tema yang sangat penting untuk kita senantiasa merenungkan dan juga memahami, yaitu tema sifatu ahli nar, sifat para penghuni neraka. Tentunya kita ketahui, ya ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
salah satu tugas terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai terjatuh ke dalam neraka jahanam, agar jangan sampai berada di dalam neraka. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari yang namanya siksa api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang dimana Allah jadikan bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga batu. Maka menjaga diri dan keluarga kita dari apa-apa yang mengantarkan ke dalam neraka jahanam, ini menjadi suatu hal yang wajib hukumnya bagi kita. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna dan tafsir di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, yaitu maknanya adalah apa? Addibuhum wa allimuhum. Ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, dan juga berikan kepada diri kita dan keluarga kita pengetahuan dan pelajaran yang berkaitan dengan apa? Dengan adab. Ya, addibuhum, dan juga apa? Allimuhum. Ajarkan adab dan akhlakul islamiyah. Ajarkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang din. Maka ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemimpin. Allah berikan kepada kita perintah untuk kita senantiasa bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, yang dimana bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga batu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka? Karena setiap kita Bani Adam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kita dua tempat. Satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Jadi setiap kita ini sudah punya kafling. Kita punya kafling di surga, begitu juga Allah sediakan untuk kita satu kafling di neraka. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk dirinya dua tempat, illa lahu manzilan, kecuali dia memiliki dua tempat. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. Satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Tergantung kita mau yang mana. Kita mau kembalinya ke kampung halaman kita di surga, atau kita mau kembali ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan juga untuk kita di neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di dalam kehidupan dunianya dia senantiasa menjaga dirinya agar dia bisa kembali ke kampung halamannya di surga, dan merugilah orang-orang yang lalai yang ketika di dalam kehidupan dunianya ya dia malah justru menjadikan neraka sebagai pilihan dari tempat kembalinya. Wa a'udzubillah. Kenapa disebut sebagai orang yang merugi? Karena nanti ketika dia berada di dalam neraka, Allah akan menampakkan kepada dirinya tempat yang sudah disediakan untuk dirinya di surga. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berada di surga juga Allah tampakkan tempatnya di neraka. Sehingga mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan sehingga masuk ke dalam surganya, mereka akan bertambah rasa syukurnya kepada Allah ketika ditampakkan kepada mereka tempat yang Allah telah sediakan untuk mereka di neraka. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu ahadun nar illa uriya maq'adahu minal jannah." Tidaklah seseorang ketika dia masuk ke dalam neraka, maka uriya maq'adahu, akan ditampakkan kepada dirinya tempatnya minal jannah, tempat yang Allah sediakan di syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsana", seandainya tempat itu adalah tempat yang baik, yakuna alaihi hasrah, maka bertambah rasa penyesalannya ketika Allah tampakkan kepada dirinya tempatnya di syurga. Inilah tempatmu yang Allah telah sediakan untuk dirimu. Begitu juga sebaliknya kata Nabi. Beliau kabarkan, wala yadkhulul jannah ahaduh, dan tidaklah seseorang masuk ke dalam syurga illa uriya maq'adahu minan nar. Tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam syurganya Allah, kemudian Allah akan tampakkan kepadanya tempatnya di neraka. Lau asa'a, ketika dia melihat tempat itu adalah tempat yang jelek, tempat yang penuh dengan azab, maka apa? Liyazdada syukran, kata Nabi, maka akan bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita, untuk kita senantiasa mengetahui apa saja sifat-sifat dari para penghuni neraka, agar jangan sampai kita termasuk daripada para penghuni neraka, karena sebab kita memiliki sifat-sifat penghuni neraka. Karena neraka ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Neraka ini merupakan tempat yang penuh dengan azab, tempat yang mengerikan. Seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka dia akan mendengarkan geramannya neraka, raungannya neraka. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur." Seseorang kalau dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sami'u laha, dia akan mendengarkan syahiqan, geramannya neraka, raungannya neraka, wa hiya tafur. Bersama dengan itu neraka itu senantiasa bergejolak, apinya senantiasa menggelegar. Wa iyadzubillah. Ini tempat yang mengerikan. Seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka ketika dia diazab di dalamnya, maka dia tidak akan mampu untuk apa? Untuk keluar, untuk berhenti, nggak akan mampu untuk menghindari segala azab yang ada di dalam neraka jahanam. Kalau dia mau keluar, Allah akan balikkan lagi dia ke dalam neraka jahanam. Wa iyadzubillah. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, kullama aradu, dan tatkala mereka an yakhruju, ingin untuk keluar minha, dari neraka, min ghammin, karena sebab azab yang begitu besar, kata Allah Subhanahu wa taala, u'idu fiha, maka mereka akan dikembalikan ke dalam neraka. Wa iyadzubillah. Seseorang yang telah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka apa? Dia nggak akan mampu dan nggak akan pernah bisa untuk lari dari segala azab yang ada di dalam neraka jahanam. Wa iyadzubillah. Maka ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita, untuk kita senantiasa mengetahui apa saja sifat-sifat para penghuni neraka, agar kita tidak menjadi bagian daripada para penghuni neraka. Yang pertama, yang termasuk daripada sifatnya para penghuni neraka, yaitu adalah apa? Orang yang tidak bisa ikhlas di dalam amalan-amalan akhiratnya. Yaitu apa? Orang yang riya, orang yang suka pamer, orang yang amalannya sedikit tetapi dia ingin seluruh manusia mengetahui amalannya. Orang yang gila dengan validasi, orang yang sukanya dipuji dengan amalan ibadahnya, orang yang gak pernah bisa
tujuan di dalam beribadahnya kepada Allah hanya untuk Allah, nggak bisa dia. Orang yang nggak mampu seperti ini, orang yang punya sifat seperti ini, maka sudah dapat dipastikan dia akan menjadi penghuni neraka. Orang yang setiap beramal tujuannya adalah dunia. Kalau nggak menguntungkan untuk dirinya, dia nggak mau kerjakan. Kalau dia nggak mendapatkan bagiannya di dunia, dia nggak mau mengamalkannya. Dan ini merupakan salah satu sifatnya orang munafik. Kalau di hadapan orang rajin ibadahnya, bagus ibadahnya, tetapi kalau misalkan ya, dia tidak ada yang melihat, maka apa? Maka dia tidak mau beribadah dengan ibadah yang baik. Dan ini sifatnya orang munafik. Dan ini merupakan sifatnya para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam firman-Nya dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan man yurid atau man kana yuridu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ini apa? Ketika dia beramal, sholat duha, rajin. Ketika ditanya, kenapa kamu rajin banget sholat duha? Karena kalau aku sholat duha, Allah pasti akan berikan aku rizki yang banyak. Keutamannya ini, keutamannya itu. Sholat malam, begitu juga. Tujuannya dunia. Puasa, tujuannya dunia. Ya, kenapa kok puasa Daud? Iya, biar kurus, lagi diet. Tujuannya dunia. Ya. Orang yang beramal dengan amalan akhirat, tetapi tujuannya dunia, baik itu ingin mendapatkan validasi atau ingin mendapatkan nikmat dunia, atau ingin mendapatkan sesuatu bagian dari dunia, ya, sedekah ke rumah anak yatim, ngasih makan orang miskin di pinggir jalan, ya, tetapi kamera nggak pernah lepas, ya, biar apa? Biar menang nanti jadi apa? Jadi pejabat, ya. Tujuannya dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Wafi ilaihim a'malahum fiha." Kami akan berikan apa yang mereka inginkan. Amalan-amalan mereka kami balas sesuai dengan apa yang mereka niatkan, sesuai dengan apa yang mereka tujukan. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka nanti gak akan dirugikan sama sekali dengan amalan mereka. Orang yang beramal tujuannya dunia, Allah akan berikan dunia untuk dirinya. Allah gak akan menzalimi dirinya. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Mereka ini adalah orang-orang yang enggak mendapatkan nanti di akhirat kecuali neraka. Siapa itu? Orang yang beramal dengan amalan akhirat, tetapi apa? Tujuannya adalah dunia. Dan ini juga dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menerangkan perkara ini kepada para sahabatnya. Kata beliau di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah orang yang melakukan amalan jihad fisabilillah, ustushhida, mati di jalan Allah. Fa'utiya bi, maka didatangkan dia, fa'arafahu ni'amahu, dihadapkan nikmatnya dan dia pun mengakui nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Qal, dikatakan, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu? Qala, maka dia katakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalan engkau wahai Allah sampai aku mati syahid, katanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka qala, dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Tidaklah engkau berperang melainkan supaya engkau dikatakan sebagai seorang pemberani. Wa iyadzubillah.
Kemudian dikatakan kepada dirinya, faqad qila, maka sungguh ini telah dikatakan ketika engkau hidup di dunia. Penduduk dunia semua mengatakan, oh si fulan jari pemberani ketika jihad, maju paling depan sampai mati syahid. Dari kasih tahu tadi. Semua orang sudah mengatakan itu. Kemudian kata Nabi SAW, thumma umira bihi fasu'iba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan dia, fasu'iba ala wajhi, diseret dari wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai masuk ke dalam neraka. Siapa ini? Orang yang beramal dengan amalan akhirat, tetapi tujuannya adalah dunia. Begitu juga kata Nabi SAW, wa rajulun, dan seseorang yang dia ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Dia menuntut ilmu, dia belajar, dia berdakwah, mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari. Wa qara'a al-Qur'an, dia juga baca Al-Qur'an. Fa utiya bi, kemudian dia dihadapkan di hadapan Allah, ditampakkan nikmatnya, farrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia pun mengakui nikmat itu. Faqal, dikatakan kepada dirinya, fama amilta fiha, apa yang engkau gunakan, amalkan dari nikmat-nikmat ini. Dia katakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dia katakan, aku menuntut ilmu dan aku mengajarkan ilmuku dan aku membaca Al-Quran ini karena engkau, ya Allah. Tetapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka dikatakan kepada dirinya, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal huwa qari'un. Ya, faqad qila. Tetapi engkau belajar untuk dikatakan sebagai orang yang alim, engkau membaca Al-Quran untuk dikatakan sebagai seorang qari, yang bacaannya bagus, pandai membaca Al-Quran, ahlul Quran. Faqad qila, ini sudah dikatakan ketika engkau hidup di dunia. Kemudian kata Nabi SAW, thumma umira fasuhiba bihi wajhu hatta ulqiya finnar. Ini apa? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan dia untuk diseret dari wajahnya sampai masuk ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Siapa ini? Orang yang beramal dengan amalan akhirat, tetapi tujuannya adalah dunia. Ingin mendapatkan ketenaran, ingin mendapatkan keuntungan dunia, kekuasaan, ingin mendapatkan bagiannya di dunia, maka Allah berikan kepada dirinya bagiannya di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, laisa lahum, mereka adalah orang-orang yang ulaika, tidak mendapatkan di akhirat nanti melainkan apa? Illan nar, kecuali neraka. Wa'iyadzubillah. Maka dari ini perkara yang sangat penting bagi kita, ayyuhal ikhwah. Kalau ternyata di dalam diri kita terdapat sifat ini, hilangkan. Orang yang suka pamer kalau lagi ibadah, hilangkan. Ya. Karena ini perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling dan sangat aku takutkan menimpa kepada kalian, terjadi pada kalian, itu adalah syirik kecil. Faqila, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa kata Nabi SAW? Ar-riya. Seseorang dia beribadah tetapi ingin dilihat. Seseorang bangkit sholat, ketika ada orang di pinggirnya, dia baguskan sholatnya, dia hiasi sholatnya, dia baguskan bacaannya. Wa'iyadzubillah. Inilah yang disebut sebagai syirik kecil. Kata Nabi SAW sebagai syirkun khafif. Itu apa? Syirik yang sangat lembut, yang terkadang apa, seseorang gak nyadar kalau dirinya telah terjatuh ke dalamnya. Maka dari itu, kalau misalkan kita melihat di dalam diri kita ada sifat ini, hilangkan. Dan jangan sampai orang tua mengajarkan sifat ini kepada anak-anaknya. Apa itu? Suka pamer. Dan ini yang kebanyakan terjadi di tengah-tengah kita. Orang tua sangat semangat untuk anaknya ngafal Quran,
untuk anaknya belajar bahasa Arab, ngafalin doa-doa. Ya, nanti kalau sudah ada kumpul keluarga pas Idul Fitri atau acara-acara apa keluarga, bilang nanti kalau kamu di sana tampil baca Quran, kamu di sana nanti tampil baca doa. Nanti bapak bilang, oh ibu bilang nanti kamu bacanya udah bisa gini-gini. Pamerin anaknya. Oh ini anak saya sudah hafal 3 juz, padahal nggak ada yang nanya. Ya. Padahal juga mungkin ada saudara yang anaknya hafalannya lebih banyak tapi nggak pamer. Dia pamer, dia pengen dibilang orang tua yang hebat, orang tua yang baik, orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Dia pamerin sampai seluruh orang tahu. Hati-hati. Inilah yang disebut sebagai apa? Syirik kecil, riya. Terkadang kita tanpa sadar justru malah apa? Mengajarkan anak kita memiliki sifat riya. Ayo hafalin biar nanti kamu dipuji orang. Ayo belajar ini, ayo bisa bahasa Arab biar kamu nanti kalau ada ini gak malu-maluin. Hati-hati. Beramal dengan amalan akhirat tetapi tujuannya adalah dunia. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada kita, kalau kita mampu menyembunyikan amalan-amalan kita, maka hendaknya kita sembunyikan amalan tersebut. Jangan malah justru dipamerkan. Orang yang menghafal Quran, jangan kemudian pamerin dirinya, oh saya sudah hafal 15 juz, saya sudah hafal 30 juz. Orang yang belajar agama, oh saya belajar dulu dengan Kiai Fulan, dengan Syekh Fulan, ulama Fulan, oh saya titelnya ini dan itu. Ya. Orang yang sudah bersodakoh, yang setiap hari ngasih, ya, hartanya, mengeluarkan hartanya untuk masjid, anak yatim atau pondok-pondok Quran, jangan dia pamerkan kepada temannya, oh kalau saya alhamdulillah setiap hari atau setiap bulan selalu ngasih, alhamdulillah istiqomah. Jangan. Orang yang rajin ibadah malam, sholat malamnya, jangan sampai di pagi harinya dia bilang, semalam masya Allah ya udaranya enak ya, saya pas sholat malam. Ya, tujuannya pamer. Ya. Jangan seperti itu. Kata Nabi SAW, kalau kita punya amalan yang agung, amalan yang besar, yang mungkin gak bisa dilakukan oleh orang lain, sembunyikan, biarkan itu menjadi rahasia kita dengan Allah. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihah, beliau katakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salih falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk khab'un, menyembunyikan min amalin salih, dari amalan salehnya, falyaf'al, kata Nabi, maka lakukan. Jangan sampai seseorang di mata manusia tampak sebagai ahlul jannah, tetapi ternyata dia ahlul nar. Lebih baik seseorang tampak di hadapan manusia seperti ahlul nar, tetapi dia ternyata ahlul jannah. Karena tujuan dari amalan kita itu adalah apa? Akhirnya. Ya. Jangan sampai seseorang rusak amalan ibadah yang telah dia lakukan, yang sangat berat, yang mungkin gak bisa dilakukan oleh saudaranya, cuma dengan gara-gara ingin dapat pujian dari manusia, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Oh si fulan ahlul ibadah, oh si fulan ahlul ilm, oh si fulan ahlul siyam, oh si fulan ahlul qiraah, wa iyadzubillah. Jangan. Karena ini merupakan sifatu ahli nar. Ini merupakan sifatnya para penghuni neraka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang juga termasuk daripada sifatu ahli nar, yang juga termasuk daripada sifatnya para penghuni neraka, yaitu apa? Yaitu al-kaslan, orang yang pemalas. Orang yang malas ini sudah dapat dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena ini sifatnya para penghuni neraka. Yaitu apa? Mereka ini adalah orang-orang apa? Orang-orang yang malas, yang tidak mau apa? Yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maunya kalau ibadah itu kalau dia mendapatkan kebaikan, keuntungan. Salat subuh berjamaah, kalau ada hadiahnya mobil, hadiahnya ada door prize-nya, baru mau jalan ke masjid. Tapi kalau misalkan gak ada hadiahnya, gak mau apa? Gak mau jalan ke masjid. Ya, sholat Jumat ke masjid, lihat dulu mana nih makanannya yang berkah Jumatnya paling enak nih, saudara, datang ke masjid saya. Ya. Kalau nggak mau dia. Ya. Ini apa? Orang-orang yang malas, yang nggak mau beribadah kecuali apa? Dia mendapatkan keuntungan. Kalau nggak mau dia.
Ini orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan siam, ya, orang-orang yang nggak mau membaca Al-Quran, malas, kaslan. Ini termasuk apa? Ini termasuk daripada apa? Daripada penghuni neraka. Karena kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu karena sebab sifat malasnya mereka. Gak mau beribadah ketika hidup di dunia, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, maka mereka merengek kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, balikan aku, selamatkan aku, keluarkan aku ingin apa? Ingin beramal soleh. Kenapa? Dulu ketika hidup dia malas untuk beramal soleh. Ini sifatnya para penghuni neraka. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairu alladhi kunna na'mal. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana keadaan penduduk neraka dengan sifatnya. Itu apa? Wa hum yastarikhuna, mereka akan berteriak di dalam neraka, rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, na'malu salihan, kami mau beramal soleh. Berarti menunjukkan apa? Ketika hidup dia nggak pernah beramal soleh. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau muncul rasa malas di dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah, malas sholat, malas baca Quran, malas zikir, malas doa, maka apa? Ingat, salah satu sifat dari penghuni neraka yaitu adalah apa? Kaslan, malas di dalam ibadah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah yang senantiasa dibaca oleh imam yang mungkin kita juga sudah menghafal. Pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang apa? Timbangan amalannya ringan. Kenapa? Karena nggak pernah beramal, jarang beramal, malas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, fa ummu hawiyah, maka ibunya, tempat kembalinya nanti itu adalah apa? Hawiyah. Makanya disebut sebagai ummu. Kenapa? Karena ibu itu merupakan tempat kembali anak. Ya, walaupun sudah besar ada masalah, pasti kembali ke ibunya. Nangisnya di ibunya, curhatnya di ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ini, fa ummu. Maka tempat kembalinya mana? Hawiyah. Kenapa? Karena Allah sudah sediakan untuk kita dua tempat kembali. Manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Maka orang yang malas beribadah, amalannya ringan, timbangannya ringan, fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya itu adalah hawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Ainarun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Wa iyadzubillah, an-nar. Ya, dan ini merupakan apa? Ini merupakan tempat kembalinya orang-orang yang malas beribadah. Itu apa? Mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia gak mau beribadah kepada Allah, lalai terhadap tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga kita di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-43 tentang percakapan ahlul jannah, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Qalu, mereka katakan, lam nakum minal musallin, dulu kami adalah orang-orang yang gak mau sholat, ninggalin sholat, orang-orang yang malas. Wa iyadzubillah. Ya. Maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Maka ingat, salah satu sifat dari penghuni neraka yaitu adalah apa? Yaitu adalah malas. Maka kalau rasa malas itu ada pada diri kita, maka hendaknya kita untuk apa? Hilangkan. Ya, jangan sampai kemalasan yang ada di dalam diri kita itu menjadi penyakit yang kemudian menyebabkan kita sulit untuk apa? Untuk mengobati penyakit tersebut. Maka dari itu salah satu doanya Nabi SAW kepada Allah, ya Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah aku berlindung kepadamu dari yang namanya apa? Sifat malas. Kenapa? Karena sifat ini merupakan sifatnya para penghuni neraka. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu adalah apa? Al-kadzib, dusta.
Orang yang punya sifat dusta, pendusta, ini merupakan sifatnya para penghuni neraka. Bahkan orang-orang yang memiliki sifat ini, sifat dasar ini, tempatnya itu berada di dalam keraknya neraka. Kenapa? Karena yang namanya al-kadzib, dusta, ini merupakan sifat dasarnya orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala jadikan tempatnya itu di dalam keraknya neraka. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka jahanam. Apa sifat mereka? Al-kadzib. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, thalathu, ada 3 hal. Ya ayatul munafik thalatha, tanda orang munafik itu ada 3. Apa itu? Idza ahdatsa kadzaba, kalau dia bicara dia apa? Berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, kalau misalkan dia diberikan amanah kemudian apa? Dia tidak amanah. Dan semua ini sifat ini 3 ini masdarnya adalah al-kadzib, dusta. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau ternyata kita dapati di dalam diri kita ada sifat pendusta, maka apa? Hilangkan. Belajar jujur. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang kejujuran. Karena kebanyakan kita sebagai orang tua suka lupa ngajarin anak kita jujur. Bahkan tanpa kita sadari terkadang apa? Kita mengajarkan kepada anak kita apa? Perkataan dusta. Ya. Padahal apa? Padahal yang namanya dusta ini merupakan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak kalian aku beritahu tentang ya dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengabarkan yang pertama al-isyraku billah, yang kedua al-uququl walidain, dan yang ketiga ya qaulu zur, yaitu perkataan palsu, dusta, sumpah palsu. Maka itu perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau kita senantiasa suka terjatuh ke dalam dosa ini, memiliki sifat ini, hilangkan. Jangan sampai Allah tetapkan kita sebagai seorang pendusta. Sampai-sampai kita nggak tahu mana kalimat yang keluar dari lisan kita yang jujur atau yang dusta. Dan ini merupakan azab dari Allah. Kemudian yang keempat, yang juga termasuk daripada sifatnya para penghuni neraka, yaitu adalah apa? Al-kibru. Yaitu adalah apa? Sombong. I'jabul mar'i binafsi. Seseorang dia membanggakan dirinya sendiri. Ini termasuk daripada sifatnya para penghuni neraka. Maka dari itu kalau misalkan di dalam diri kita memiliki sifat ini, kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih baik kedudukannya daripada saudara kita, maka hilangkan, ganti dengan sifat tawadhu. Kenapa? Ini sifatnya para penghuni neraka. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith, yang disebutkan oleh di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bukan dari sahabat Abu Bakrah, tapi dari sahabat Al-Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi ahli nar, mau enggak kalian aku kabarkan tentang sifatnya para penghuni neraka. Jadi apa yang kita bahas saat ini sama dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Kata Nabi kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi ahli nar, mau enggak kalian aku beritahu tentang sifatnya para penghuni neraka? Qalu, maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi kabarkan kepada sahabatnya, kullu utulin jawadin mustakbir.
Setiap orang yang perangainya kasar, keras, begitu juga apa? Jawab. Ya, orang yang nggak punya sifat rahmah, mustakbir. Apa itu? Orang yang sombong. Ya, maka dari itu kalau misalkan kita memiliki sifat ini, hilangkan. Kata Nabi, ini sifatnya para penduduk neraka. Bahkan sifat ini yang menjadikan iblis terjatuh ke dalam neraka jahanam, Allah tetapkan kekal di dalamnya. Apa itu? Kesombongan. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaika usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami perintahkan pada malaikat sujud pada Adam, sujud semuanya. Ketika diperintahkan kepada iblis, dan iblis ini minal jin, iblis gak mau. Kenapa gak mau? Aba wastakbar. Dia gak mau karena sebab apa? Istakbara. Dia sombong. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma manaka alla tasjuda ya id amartuk." Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam padahal aku sendiri yang memerintahkan kepadamu? Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api, engkau ciptakan Adam cuma dari tanah. Dan ini namanya apa? Al-ujub. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena penyakit ujub ini bukan hanya ada pada diri orang yang gak beriman, bahkan orang yang selalu dekat dengan Allah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, bisa jadi dia memiliki penyakit ujub. Bisa jadi memiliki sifat ujub, sombong. Maka dari itu perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW menimpa para sahabatnya. Setelah mereka nggak lagi berzina, setelah mereka nggak lagi berjudi, setelah mereka nggak lagi minum khamar, setelah mereka nggak bermaksiat kepada Allah, itu apa? Ujub, sombong. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW mengatakan, ya law lam takunu tudhnibuna, kalau seandainya kalian sudah nggak lagi berbuat dosa, khasyitu, kata Nabi, aku takut, alaikum ma huwa akbaru min dzalik, menimpa kepada kalian sesuatu yang lebih besar daripada itu. Apa? Al-ujub. Al-ujub, kata Nabi. Ujub, sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Wa'iyadzubillah. Dan ini banyak terjadi. Terkadang kita sudah pakai pakaian mutawi, sering duduk masjid di depan baca Quran sampai waktu syuruk, puasa setiap Senin dan Kamis, atau puasa Daud, malamnya sholat malam. Kemudian melihat ada teman kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, belum mampu dia untuk beribadah kepada Allah, kita menganggap diri kita lebih baik. Kita merendahkan dia, memicingkan mata kita kepadanya, menganggap sambil berjalan ke masjid, wah kalau saya udah bisa ini dan bisa itu. Wa'iyadzubillah. Hadzal ujub. Ini sombong. Dan ini sifatnya iblis. Dan ini sifatnya para penghuni neraka. Maka dari itu penting bagi kita, kalau sifat ini ada pada diri kita, hilangkan. Dan jangan pernah kita ajarkan sifat ini kepada keluarga kita. Karena terkadang orang tua tanpa sadar dia mengajarkan anaknya atau istrinya yang namanya kesombongan. Ya. Punya harta banyak, termasuk dari ahlul ilm, ahlul ibadah. Kemudian apa? Diajarkan kesombongan kepada anaknya. Jangan. Biasakan ajarkan anak kita sifat tawadhu. Kalau anak kita sudah mulai pamer kelebihannya di hadapan kita, boleh kita puji, tapi kita ingatkan harus tetap rendah hati. Jangan sombong. Harus kita ingatkan. Kenapa? Karena yang namanya kesombongan ini merupakan sifatnya para penghuni neraka, dan kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat sombong. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan apa yang disampaikan ini bukan batasan, tetapi karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan dengan apa yang tadi telah disampaikan. Di antara sifat para penghuni neraka, yaitu orang yang suka pamer, orang yang riya, orang yang malas, orang yang suka berdusta, dan orang yang sombong. Dan masih banyak lagi dari sifatnya para penghuni neraka yang hendaknya kita mengetahui agar jangan sampai kita dan keluarga kita masuk ke dalam neraka jahanam
karena sebab kita memiliki apa? Sifat-sifat para penghuni neraka. Wa'iyadzubillah. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu atau sudah cukup? Sudah cukup? Atau ada yang mau bertanya? Atau tidak ada? Sudah cukup ya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.